warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ba'asahu li utammima makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Seknek yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM katanya baru, dan semua jamaah yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam ini kita semuanya Allah anugerahkan kemampuan bisa sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin. Pada malam ini karena bertepatan bulan Maulid, kemarin baru tanggal 12, sekarang tanggal 13 ya, Rabiul Awal. Saya biasanya bawa kitab, cuman ya udahlah, mumpung sedang musim Maulid, sedikitlah bahas nyerempet Maulid. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Seknek yang saya hormati, apa yang perlu kita ingat-ingat dari peringatan Maulid, karena banyak umat sekarang itu sedang memperingati Maulid. Yang pertama, kita itu tidak bisa beribadah seperti para nabi. Kita tidak bisa beribadah seperti para wali-walinya Allah. Tidak bisa beribadah seperti ulama-ulama terdahulu yang solih-solih. Tetapi ternyata kita juga pengen kelak di akhirat, di surganya Allah, kumpul bersama mereka. Maka bagaimana caranya orang yang sholatnya sekedar, yang fardu saja, tambahin sunnah juga sekedar, ngajinya sekedar, ibadahnya sekedar, tapi ternyata merindukan pengen nanti di surga mah bareng-bareng. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang kelak bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ini jalan pintas. Sekali lagi, kita tidak bisa beribadah persis kayak nabi-nabi, tapi kita pengen ngumpul sama nabi, caranya patuh dengan Allah dan Rasulnya. Ini bapak-bapak kalau pakai sandal biasanya kanan dulu apa kiri dulu ya? Kanan dulu. Orang kafir juga sama, banyak yang kanan dulu. Iya, orang kafir banyak yang kanan dulu. Kalau pakai baju kanan dulu. Orang yang nggak beragama juga sama. Ada yang kanan dulu baru kiri dulu. Yang membedakan kita itu pakai kanan dulu diniatin karena ngikutin sunnah Nabi. Kalau nggak diniatin mah tadi orang yang nggak beragama juga sama, banyak yang kanan dulu. Tuh. Iya,
Yang kalau minum duduk. Ya orang yang nggak beragama juga banyak yang kalau minum sama duduk. Cuman yang membedakan sekali lagi kalau kita ngikutin sunnah Nabi maka itu adalah menjadi ketaatan. Maka itu adalah sebagai simbol kecintaan terhadap Nabi. Harus ngikutin. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi tentang sunnah Nabi, yang kecil-kecil aja dah. Umpamanya kalau ada yang bersin, Hacim bacanya apa tuh? Alhamdulillah. Terus yang dengar Imam Abi Darda, ulama hadis, alim al-alamah, soleh banget. Suatu ketika naik perahu, di pinggiran Sungai Nil ada orang yang bersin, Hacim. Imam Abi Darda karena pengen ngikutin sunnah Nabi, ngomong sama kapten, tolong menepi sebentar, saya bayar 1 dinar. Orang-orang yang biasa saja, gak nganggep sunnah itu yang luar biasa, segitunya amat sih. Cuman mau ngedoain dari sini begitu teriak ya yarhamukallah gitu kalau kita mah. Ternyata kaptennya mau begitu menepi, cuman pengen ngikutin sunnah Nabi ngedoain yarhamukallah. Dijawab itu sama orang yang di pinggir kali, yahdikumullah dan seterusnya. Si izin Allah itu orang-orang yang naik perahu bersama dengan Imam Abi Darda pada ketiduran. Udah ketiduran mimpi ketemu dengan orang yang ganteng banget. Apa kata dia? Ketahuilah Abi Darda mendapatkan makom yang mulia di sisi Allah gara-gara mengorbankan 1 dinar ngikutin sunnah Nabi mendoakan orang yang bersin. Begitu bangun saling cerita ternyata mimpinya sama. Kalau begitu mah kenapa tidak saya? Tidak saya. Jangan remehkan sunnah yang kecil-kecil, bisa jadi Allah ridho bahkan menjadikan dia makomnya naik. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami terkenal dengan wali kutub. Suatu ketika mendengar di kampung lain ada seorang wali kutub. Hatinya langsung nyamber dibawa murid-muridnya supaya mendapatkan keberkahan dari Allah lewat silaturahim sama wali kutub. Begitu sampai tuh yang dianggap wali kutubnya sedang ngajar Sahihul Bukhari. Begitu ngajar Sahihul Bukhari ternyata apa? Di emperan masjid ngeludah ngadep ke kiblat. Akhirnya ketika pas Abu Yazid Al-Bustami nanya, mana walinya? Itu, tadi yang udah ngadep ke kiblat. Meludah menghadap ke kiblat itu makruh. Nggak boleh, walaupun bagusnya jangan makruh. Kalau begitu udah pulang semua, nggak usah salaman sama dia. Emang kenapa guru? Kalau dia saja tidak bisa memelihara sunnah yang ringan-ringan, gimana bisa memelihara sunnah yang berasal besar-besar? Udah, balik dididik oleh Abu Yazid Al-Bustami, murid-muridnya agar sesuai dengan sunnah Nabi hidupnya. Jadi ulama-ulama besar, bahkan sebagian jadi kekasihnya Allah. Maka dari itu kita apa-apa dipikirin. Kalau nggak dipikirin, nggak diniatin, ngikutin sunnah Nabi, sekali lagi orang kafir juga ada yang mirip. Kanan dulu, kiri dulu. Iya, ada yang pakai baju kanan dulu, kiri dulu sama. Ada yang makannya juga duduk sama gitu. Tapi cuman tidak diniatin ngikutin sunnah Nabi. Iya, itu sesuatu yang mubah. Maka dari itu, bismillah. Kata Allah begitu, siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, urusan patuh, hati-hati zaman sekarang. Kalau saya ini orang Pondok Pucung, itu ada orang yang subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, sholatnya cuma malam. Emang kenapa sholatnya malam? Saya mah cuma nyari cahaya. Emang kenapa nyari cahaya? Kata Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi. Kalau udah dapat cahaya, ya udah. Dikira yang dianggap Allah itu cahaya langit dan bumi, itu cahaya ketika dia merem, itu ada bayangan jernih, putih. Itu mah masih makhluk. Iya. Salah memahami, Allah itu yang memiliki cahaya langit dan bumi. Bukan Allah itu wujudnya cahaya, bukan. Itu bisa murtad gitu. Itu kira-kira nabinya siapa? Iya. Begitu pula mohon maaf,
Konon di Pamulang ada orang sakti bisa geser gelas dari jarak jauh, cuman baca bismillah sama alhamdulillah, tarik napas, digeser, geser, teko, geser. Saya yakin bapak-bapak segini nggak ada yang bisa. Sama kayak saya. Iya, jamaahnya coba kamu baca bismillah sama alhamdulillah, nggak bisa geser. Tuh, tandanya sholatnya belum bener katanya, syahadatnya belum bener. Begitu. Terus syahadatnya gimana? Diganti sama dia, asyhadu anna ilaha illallah. Kan mestinya mah asyhadu alla ilaha illallah, diganti. Itu begitu baca Al-Fatihah habis bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, alhamdulillah nggak dibaca. Apa alasannya? Masa belum apa-apa udah memuji Allah. Memuji mah nanti kalau udah dapat sesuatu. Assalamualaikum jangan ganti, mestinya assalamualaikum warahmatullah, diganti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cuman gara-gara sakti bisa geser teko, bisa geser gelas benda mati, cuman ambil napas baca bismillah, alhamdulillah, jamaahnya banyak. Salah satu jamaahnya kebetulan pas silaturahim ke rumah cerita begitu. Cuman saya tanya, tuh kira-kira nabinya siapa? Ya Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad emang kalau baca bismillah alhamdulillah dibaca. Ayo mikir baru. Setahu saya di kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih yang namanya Fatihah ya alhamdulillah dibaca. Terus yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram, niat, diakhiri dengan salam, bukan diakhiri dengan astagfirullahaladzim. Maka dari itu jadikanlah syariat itu pegangan, bukan kesaktian, bukan gara-gara bisa terbang, bukan gara-gara bisa ngeramal, bukan gara-gara bisa neropong jarak jauh, bukan gara-gara bisa jadi kaya dengan doanya, tetapi syariat kebenaran itu diukur sesuai tidak dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang dimaksud wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi dulu ngomongin taat, ngaku kalau urusan taat mah saya lebih taat. Bahkan saya dianggapnya sebagai anak-anak Tuhan. Itu gara-gara begitu turun ayat tadi tuh. Turun ayatnya apa? Turun ayatnya suruh ikutilah ya Muhammad kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum apabila kalian benar-benar cinta sama Allah, tuhibbunallah. Katanya ngakunya urusan cinta mah saya juga udah cinta banget, bahkan saya julukannya anak Tuhan. Fattabi'uni, ikutin saya, suruh ikutin saya Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian. Maka dari itu barometer kebenaran sekali lagi adalah bukan karena sakti, bukan karena ampuh, bukan bisa gara-gara ngeramal neropong, tapi sesuai tidak dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati itu, hati-hati. Waduh banyak banget. Ada yang aku kenal, ada yang aku ketemu Allah, serem banget. Nyebutin warnanya kuning kemas-emasan. Ya Allah kuning kemas-emasan. Itu mah aura. Itu mah warna aura. Makhluk, hati-hati bisa murtad. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa orang yang cinta sesuatu akan banyak nyebutnya. Dulu saya itu kalau waktu sekolah ya, saya juga sempat punya pacar, sempat ini. Kayak Ustadz Amul dah. Ya walaupun wajah pas-pasan pernah punya pacar. Mamanya. Iya. Itu di kelas banyak yang caper sama saya kalau bukan dia. Iya lewat. Begitu yang disenengin, bahkan tidak ngasih sesuatu, bahkan traktir bakso dong, girangnya. Itu mau tidur inget dia, mau mandi inget dia, mau kemana-mana juga yang diinget dia. Jalan-jalan yang lainnya pada caper, hampa semuanya pada caper sama kita, deketin, enggak ada apa-apanya. Begitu dia cuma nyengir, padahal menyengir bukan senyum, udah kegirangan. Kenapa?
Orang yang cinta itu secara naluri emang selalu banyak ingat. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Nah kalau kita cintanya, mohon maaf nih, bener enggak ahli sholawat? Nyebut-nyebut Nabi, Tahadus bin Ni'mah ya. Mohon maaf, saya jarang Fatihah sama Kiai Khalil Bangkalan Madura. Tapi saya sering cerita tentang beliau. Dapat salam dari cicitnya, namanya Gus Koyum. Dan sering, tidak cuma sekali dua kali. Itu gara-gara menceritakan nenek moyangnya. Saya juga jarang Fatihah sama guru saya Al Habib Sagap bin Mahdi. Tapi anak-anaknya pada main ke rumah. Iya, anak-anaknya pada main ke rumah. Bahkan termasuk saya itu sedang bikin bangunan, itu yang nyuruh almarhum Al Habib Sagap bin Mahdi. Ini baru cuman gara-gara senang sering nyebut-nyebut. Gimana kalau kita Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita sholawat terhadap Nabi? Nyampe. Harus nyebut-nyebut. Kalau orang benar ahli sholawat, maka semua bahasa, semua lagu dangdut hampa. Dengan lagu dangdut, lagu rock, gak ada apa-apanya. Iya, lagu-lagu di TikTok, gak ada apa-apa. Iya, di TikTok kan ada ya. Ya kan lagu di TikTok, saya juga punya HP gitu, Adbol gitu. Iya, itu semuanya hampa. Semuanya hampa. Kalau udah bukan sholawat, bukan zikir, bukan ngaji. Contoh, di Pemuragan Cirebon itu ada Habib namanya Toha bin Yahya. Kebetulan sama namanya Toha. Iya, bin Yahya cuman, kalau saya bin Titan gitu. Habib Toha bin Yahya usianya sekitar 104-an. Pamannya Habib Lutfi bin Yahya, itu yang tua-tua namanya ada Habib Thohir bin Yahya, ini Habib Toha bin Yahya. Kalau ada orang datang ngomongin urusan dunia ditinggalin. Urusan dunia, jabatan kayak urusan dunia tinggalin. Alasannya apa? Perasaan saya dari kecil ngomongin dunia mulu, kapan ngomongin akhirat? Mendingan sholawat, tinggalin. Hampa semua. Ngomongin apa juga hampa. Saking hampanya cintanya sama Nabi, itu konon kalau sholat malam, qiyamul lail, habis sholat qiyamul lail, sholat malam sunnah, itu merada 5 sampai pada rontok di sajadah. Tepluk-tepluk kalau kita mah nyari sampai puasa-puasa gitu. Merada 5, 1 miliar dapat dijual kalau beneran. Tapi apa kata beliau? Disingkirin bukan pakai tangan, tapi pakainya kaki. Udah disingkirin pakai kaki apa? Saya tidak butuh kalian. Yang saya butuhin adalah tiap malam bermimpi dengan Rasulullah. Yang lain hampa. Itu harga 1 miliar bisa jadi minimal ratusan juta. Gak ada apa-apanya. Dengan apa? Mimpi ketemu Rasulullah. Itu kalau sudah mahabbah. Nah kalau kita, ada orang baca sholawat, aduh geli kuping gitu. Apalagi kesel. Itu mah ironi lah. Katanya cinta Nabi, dengar sholawatan geli. Gitu. Dengar sholawatan gatel. Begitu di rumah, nyetelnya dangdut. Gitu. Nggak bid'ah. Ya kalau itu bid'ah tadi sholawatan. Di rumah nyetelnya dangdut, sinetron dan lain sebagainya. Jangan sampai. Jadi banyakin sholawat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub ada seorang ahli ibadah. Ibadahnya rajin. Ngikutin Nabi sebenarnya ibadahnya, karena ngikutin dari guru, ujungnya ya dari Nabi, emang dari siapa lagi. Cuman pelit, jarang baca sholawat. Suatu ketika mimpi bertemu dengan Nabi, Nabi jangankan natap, ngelirik senyum, ngelirik aja ogah. Iya, ngelirik aja ogah, bayangkan. Akhirnya apa ini orang penerasan menghadap ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau menatapku? Iya, karena aku tidak mengenal kamu. Kaget itu orang. Ya Rasulullah, bukankah kata ulama-ulama engkau adalah seorang nabi yang mengenal terhadap umatnya melebihi seorang ibu mengenal terhadap anaknya. Setiap ibu itu kenal banget sama anak-anaknya. Tetapi Rasulullah itu mengenal umatnya melebihi daripada seorang ibu terhadap anaknya. Apa kata Nabi? Sodaku, benar itu para ulama, tetapi aku mengenal terhadap umatku seberapa banyak umatku bersolawat terhadap
Sayang kalau kita rajin ibadah, kok nggak baca sholawat, pelit baca sholawat. Sampai-sampai doa yang dipanjatkan kalau tidak disertakan sholawat, itu doa kayak tergantung, naik nggak nyampe-nyampe. Apa salah satu alasannya? Saya pengen nukil dari makolahnya Tuan Guru Sekumpul. Kata Guru Sekumpul, ini kita tercipta dari tanah nih. Kalau saya tambahin, emang benar dari tanah? Iya, makan nasi, nasi dari beras, beras dari padi, padi dari tanah. Makan tahu tempe dari kedelai, kedelai dari tanah. Makan ayam, kambing, sapi, ayam, kambing, sapinya makan daun-daunan, biji-bijian, biji-bijian daun-daunnya dari tanah. Dimakan, saripatinya dikeluarin, itulah saripati tanah. Keluarlah sperma, aslinya kita dari tanah. Dan tanah itu aslinya dari air. Air aslinya dari angin. Angin, adanya angin dari api. Dan api dari nur, dari cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang oleh Nabi pernah dinyatakan dalam hadis qudsi Allah, tidak aku ciptakan alam semesta. Kalau saja tidak aku ciptakan engkau Muhammad, maka tidak aku ciptakan aflak alam semesta. Jadi sebelum ada alam semesta nih, ini sebelum ada api, sebelum ada apalagi angin, sebelum ada air, sebelum ada tanah, ini alam semesta, itu Allah ciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad, setelah Allah bangga dengan karyanya sendiri, baru Allah ciptakan alam semesta. Jadi asal usulnya seluruh alam semesta itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur Nabi Muhammad dari cahayanya Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita adanya kita awalnya dari nur Nabi Muhammad, tapi kita kok pelit membacakannya, ironi. Ironi sekali. Maka dari itu, apalagi nih, sholawat itu saya ingin menyampaikan begini. Dalam firman Allah, laqad innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini bagi saya yang luar biasa. Innallah, sesungguhnya Allah. Allah yang memiliki alam semesta. Tidak cuma yang menciptakan dan memiliki bumi berikut isinya, tapi yang menciptakan planet, yang menciptakan matahari, bulan, yang menciptakan surga dan neraka. Ini ngomongin planet aja kita udah nggak bisa nyampe. Berapa miliar bintang, dan konon bintang itu lebih besar daripada bumi. Itu banyak banget ciptaannya. Yusholluna 'alan nabi. Zat yang maha mulia itu bersolawat terhadap Nabi. Artinya karena yusholluna itu fi'il mudhari, maknanya sedang atau akan. Berarti selalu kontinu merahmati Nabi. Jadi kalau Allah bersolawat sama Nabi, selalu merahmati Nabi. Setelah Allah, makhluk yang paling suci sejak diciptakan, yaitu malaikat. Dari mulai diciptakan sampai kelak yaumul kiamat terjadi kiamat, itu malaikat belum pernah salah, belum pernah dosa. Aduh, kalau saya lihat anak kecil aja yang ganteng, soleh, sopan, santun, nyenengin, ketemu dia udah girang. Ini malaikat sejak diciptakan, bayangkan, belum pernah dosa sama Allah. Berarti kan mulia banget, suci banget, makanya dekat sama Allah. Itu kata Allah, innallaha wa malaikatahu, malaikat itu bersolawat. Artinya malaikat bersolawat sama Nabi, malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi. Setelah Allah bersolawat dan malaikat bersolawat, makhluk yang paling mulia dan paling suci, tidak sembarangan yang dipanggil oleh Allah untuk mendekat ke makom yang luar biasa. Yaitu makomnya Allah dan makomnya para malaikat. Cuman khusus, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman. Bukan sekedar Islam,
bukan sekedar manusia, bukan sekedar makhluk, hanya orang-orang yang beriman dipanggil yusholluna. Supaya apa? Naik derajatnya. Jadi kalau kita rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sodakoh, pelit sholawat, susah. Naik derajatnya pengen cepet, barengin dengan sholawat. Gempur dengan sholawat. Iya, supaya apa? Dekat dengan makomnya para malaikat-malaikat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib Lutfi bin Yahya, tidak sedikit orang yang kuburannya sudah puluhan tahun, begitu digusur ternyata masih utuh jasad dan ulesnya, jasad dan kafannya, sampai diselidiki bukan penghafal Quran, tapi orang yang rajin bersolawat. Jadi tidak cuma yang hafal Quran, tapi yang rajin solawat pun. Emang siapa yang berani sama seseorang yang dalam dirinya, hatinya ada nur Nabi Muhammad? Orang belatung saja ujungnya dari nur Nabi Muhammad, kalajengking dari nur Nabi Muhammad, ular dari Nabi Muhammad. Cuman permasalahannya sampai tidak ini nur Nabi Muhammad itu benar-benar menyatu dengan diri kita dan kita itu bersih. Sama seperti orang yang baca la ilaha illallah. Itu kalau la ilaha illallah tidak cuman di hati, tapi sampai ke kulit, sampai ke mata, sampai ke tangan, sampai ke tulang. Maksudnya apa? Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu matanya tidak takut ketembak, kena tumbak. Demi apa? Li'i'la'i kalimatillah. Kulitnya tidak takut tercabik-cabik, darahnya tidak takut berceceran. Itu namanya darah sudah bersahadat. Kulit bersahadat, mata bersahadat, kakinya tidak takut capek, tidak takut buntung. Itu namanya bersahadat. Itu kalau udah bersahadat semua, itu nanti makhluk Allah nggak ada yang berani sampai dalam kubur. Belatung itu nggak bakalan grogotin. Kenapa? Sebab semuanya bersahadat. Maka orang yang mati syahid beneran perang fisabilillah itu nggak boleh dimandiin. Biarkan dengan darah-darahnya, karena darahnya juga bersahadat. Semuanya bersahadat. Kita pengen kayak begitu tapi nggak perang. Gimana caranya? Jadikan mata kita syahadat. Capek biarin, asalkan capeknya li'i'la'i kalimatillah. Duduk, selonjor peger, biarin selonjor juga. Karena udah ada yang nyelonjor kanan, nyelonjor kiri gitu. Udah tua wajar, tapi asalkan apa? Asalkan buat ngaji karena Allah. Itu nyelonjornya kayak syahadat, udah kali begini kayak syahadat tuh. Iya, capeknya syahadat. Iya, mata, kuping sampai capek, sampai pegel, sampai ngantuk. Tapi asalkan buat karena Allah, itu dianggap kupingnya bersahadat. Itu mah yang begitu bisa jadi metinya lam yudawid fi qabri. Contoh, ada kisah nyata. Orang Brebes, orang Ketanggungan. Dulunya itu dagang di Jombang sini. Tukang dagang. Begitu dia tukang dagang, satu sikapnya ya, urusan dunia dia mah hampa. Dagang gas, ada orang beli gas, tapi belum ada gantinya yang kosong. Begitu besoknya ditagih, kan kemarin udah, oh ya udah. Urusan dunia ngalah. Ada orang utang, begitu beli ditagih utangnya, kan udah bayar kemarin, oh ya udah. Iya. Nah kalau kita makan, diungkit-ungkit gitu. Kalau bisa kasih bunga gitu ya, dan lain sebagainya. Cuman yang luar biasa ceritanya nih, ini anaknya nanya ke saya. Ustaz, boleh nggak nanya? Ibu saya sudah meninggal 22 bulan, 28 bulan. Dikubur. Terus ponakan saya meninggal, pengen dikubur dekat ibu saya. Tahu-tahu makam ibu saya kesenggol. Kok kain kafannya kayak masih bersih, maksudnya kayak masih utuh, nggak hancur. Iseng-iseng dibuka, jempolnya masih anget. Gimana kalau kita mah 28 bulan udah busuk, hancur ya. Jempolnya masih anget, utuh. Kaget. Akhirnya nanya, itu gimana Ustaz? Saya bukan jawab. Ibu sampean apa kebiasaannya? Ternyata kebiasaannya tadi. Yang kedua, dia itu tidak mau ninggalin ngaji. Begitu pas udah selesai pulang kampung sering sakit-sakit ngaji. Sampai kalau mau ngaji dipapah, dituntun. Biarin sakit juga. Kadang-kadang malah gak paham katanya. Yang penting ngaji. Jadi itu namanya sudah syahadat.
sampai capek saja yang penting ngaji. Iya, kalau kita kan hujan dikit alasan. Iya, alasan ya. Kalau bisa mah kalau ada tamu, namunya ke rumah malam Senin aja ya pada maghrib. Iya, biar kalau nggak ngaji kan ada tamu. Iya, malah sengaja bikin alasan gitu. Iya, kira-kira kalau jam segini nih ada obyekan dapat duit 1 juta, ngaji apa 1 juta tuh? 1 juta. Senin malam Senin masih banyak gitu, Senin besok gitu. Iya, apalagi kalau duitnya banyak, Ustadz saya beli. Ustadznya dibeli gitu. Ini orang awam tapi niatnya luar biasa, hartanya semua dibagi dulu sebab dia mah nggak mau pulang bawa harta. Hidupnya akhirnya nebeng sama salah satu anaknya, tapi dia hidupnya buat kalau ada ngaji. Itu namanya apa? Dia tidak takut masuk angin, tidak takut pegel, bahkan sakit aja dipapah demi pengen hadir ngaji. Itu yang begitu mah bisa jadi kakinya udah syahadat, kupingnya syahadat, matanya syahadat, sehingga ternyata begitu meninggal bukan hafal Quran, tapi karena sering syahadat menyaksikan pengen li'ilai kalimatillah, lam yudawid fi qabrihi, tidak dibelatungin di kuburannya. Apalagi kalau orang sholawatnya benar. Cuman kalau orang sholawatnya benar tadi suara selain sholawat hampa. Iya, selain sholawat hampa. Udah habis ini Isya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi, cepat amat, saya baru berapa menit ngomong apa lagi. Yang terakhir katanya min inman idda hubban nabi min ghairi itbai sunnah fahuwa kadzabun. Siapa orang yang ikut nabi tapi tidak ngikutin sunnahnya, maka itu dianggapnya bohong. Jadi kalau begitu harus ngikutin sunnah. Perilaku sunnah itu, bukan sunnah itu qobliyah ba'diyah saja, perilaku nabi. Yang terakhir, biar akhlak sama tetangga, biar praktek. Bapak-bapak kadang-kadang suka ngirim tetangga enggak? Ngirim makanan gitu. Bingung nih. Iya, mau ngomong ngirim tetangganya enggak ngaku, pas tetangganya samping kanan kiri gitu. Ada yang seneng ngirim, cuman gara-gara tetangga suka ngirim juga. Kalau yang enggak ngirim mah, enggak, itu mah sedunia, orang kafir juga sama. Orang yang tidak ngaku adanya Tuhan juga begitu. Kalau ada orang baik, balas baik. Terus bagaimana caranya? Itu belum ngikutin sunnah Nabi. Kalau ngikutin sunnah Nabi mah, saya memang disuruh sama Nabi. Kata Nabi, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Tetangganya pelit, itu mah urusan dia. Urusan saya mah ngikutin Nabi. Tetangganya rese, urusan dia. Urusan saya mah disuruh baik sama tetangga, walaupun tetangganya tidak baik sama kita. Jadi kalau tadi mah balas-balasan, udah bukan karena Allah, bukan karena ngikutin Nabi, itu cuman gara-gara tetangganya baik, jadi kita baik. Tetangganya cemberut, kita lebih cemberut lagi. Itu mah orang tidak beragama juga sama. Insya Allah akan jadi masyarakat yang baik. Kenapa? Sebab dia mah berbuat baik sama siapa saja. Orang berbuat sama dia, dia baik sama dia. Orang tidak berbuat baik pun tetap saya mah berbuat baik karena ngikutin Nabi. Iya, bukan karena mereka baik sama kita. Emang nabinya nyuruhnya apa? Tadi, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Muliakan kalau benar ngikutin Nabi. Ini saja, mohon maaf waktunya sangat singkat sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah, diakui umat Nabi, dan kita dekat sama Nabi karena kita patuh sama Allah dan ngikuti Rasul, dan banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.